Aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian, ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Sudahi kelana kehidupan, tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Berkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang bersuka, dalam kewajaran adat dunia, nikmati kekayaan fana dengan jumawa. Suatu saat pasti semua sinar tak berharga lagi. Berkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap
Kita bersyukur ya, sudah melewati hampir 3 tahun Ibu Rita ya, kita pelajaran yang sangat berat sebetulnya, mengupas kitab Wahyu dan sangat-sangat sensitif dari segi doktrinal dan juga tafsiran-tafsiran tentang kitab Wahyu. Tapi Ibu Rita dengan apik, dengan keibuan, ya dengan penyajian yang mudah kita mengerti, memaparkan begitu luar biasa. Jadi waktu demi waktu yang kita lewati ternyata semakin membuka wawasan kita, semakin membuat kita lebih paham gitu ya, bahwa eh, kitab Wahyu yang dikatakan kitab misteri yang akan dibukakan pada akhir zaman, ternyata semakin hari semakin kita pahami, Bu. Bu, kami sangat diberkati sekali, Bu. Kajian Ibu yang begitu dalam, pelajaran pengetahuan Ibu yang begitu luas, itu sangat menjadi berkat. Makanya tadi ada Ibu Heda selalu mengarsip gitu, Bu, karena itu barang yang sangat mahal. Kalau dikumpulin itu buku udah seberapa luas, berapa banyaknya, dan pengetahuan itu begitu luar biasa. Jadi kami mau sampaikan, kami semua sangat diberkati ya. Betul nggak Ibu Anita dan semuanya? Shalom, halo. Ya, Shalom, betul Pak. Shalom, Terima Pak Alex, Bu Anita, kasih. shalom. Iya, terima kasih Pak Alex, luar biasa bisa hadir ya kali ini. Puji Tuhan sekali, tetap Amin, amin. semangat Pak dalam segala situasi. Puji Tuhan. Tuhan, silakan Bu. Sore ini kita akan belajar mengenai kitab Wahyu yang ke-16. Subtopiknya adalah kemenangan jemaat di tengah penderitaan, Wahyu 7 ayat 9 sampai 8 ayat 1. Kita mulai. Beshem Ha'af, Ve'aben Ve'ruah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Kitab Wahyu tidak melulu belajar akhir zaman. Banyak orang ketika saya mengajar kitab Wahyu, maunya langsung ke bahasan 666, microchip, terus antikris. Jika kita langsung menuju ke 66 antikris, berarti kita hanya belajar kitab Wahyu 10% saja. Tetapi kalau kita belajar kitab Wahyu secara komprehensif, sebenarnya kalau kita belajar kitab Wahyu itu kita belajar seluruh Alkitab. Dan kita sudah membuktikan bahwa setiap ayat-ayat yang di Alkitab bersinggungan dengan ayat-ayat terdahulu, baik itu perjanjian lama maupun di perjanjian baru sendiri. Dan seperti yang Ibu Heda minta tadi, kitab Wahyu serial yang pertama itu sudah kita pelajari sejak 26 Februari 2022. Mengenai pendahuluan, yang kedua adalah pewahyuan level pertama, pembahasan kitab Wahyu yang kedua 26 Maret 2022. Yang ketiga, kupasan mengenai jemaat Efesus. Kitab Wahyu keempat itu kita belajar mengenai jemaat di Smyrna dan Pergamus. Bahasan serial kitab Wahyu yang kelima, kita belajar mengenai jemaat yang di Tiatira dan juga seterusnya. Yang keenam, kita belajar mengenai kitab Wahyu pasal 3 mengenai jemaat di Sardis. Serial ketujuh, kepada jemaat di Philadelphia. Serial kitab Wahyu yang ke-8, kita belajar mengenai jemaat Laodikia. Yang ke-9, kita belajar mengenai pewahyuan level ketiga, Wahyu pasal 4 sampai Wahyu pasal 5, dan juga pengupasan pujian kepada Sang Pencipta. Serial kitab Wahyu yang ke-10, kita belajar mengenai pujian bagi Sang Pencipta, bicara mengenai ketujuh roh-roh Allah, 4 makhluk, dan pujian kepada Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, apakah ini melulu bicara mengenai kitab Wahyu? Ternyata enggak. Ini bicara juga mengenai kitab Yesaya, mengenai apa yang dilakukan oleh para kerubin. Serial kitab Wahyu yang 11. Kita mengupas kitab Wahyu pasal yang kelima, yaitu kitab yang dimeterai dengan 7 meterai. Dan kita juga bicara mengenai singa dari Yehuda. Kitab Wahyu yang ke-12, bicara mengenai anak domba yang bermahta 7 dan seterusnya. Bahasan kitab Wahyu yang ke-12, kita membahas meterai yang keempat, meterai kelima, meterai keenam, bahasan kitab Wahyu serial ke-13. Ini adalah sisipan, memang saya harus mengajar ini. Ini bukan kitab Wahyu, tetapi urusannya berhubungan langsung dengan apa yang dihadapi oleh Rasul Yohanes di zamannya. Karena itu bertepatan dengan apa yang dia lihat juga. Makanya kita harus belajar mengenai khotbah Tuhan Yesus di
di Bukit Zaitun. Nah, buat saya ini satu seri yang menggetarkan hati karena kita melihat sendiri penggenapannya. Kemudian kitab Wahyu yang ke-14. Kembali kita bicara mengenai kitab Wahyu. Kalau yang tadi ada sisipan khotbah Tuhan Yesus di bukit, di serial kitab Wahyu yang ke-14 kita kembali membahas meterai yang kelima, meterai yang ke-6, dan kitab Wahyu yang ke-15 bulan lalu, tanggal 18 Januari, kita membahas kitab Wahyu pasal ke-7 mengenai sisipan pertama, keamanan jemaat di tengah kesusahan yang besar. Nah, sekarang kita masuk pada kitab Wahyu serial yang ke-16, 15 Februari 2025. Ini adalah sisipan yang kedua, bicara mengenai kemenangan jemaat di tengah penderitaan. Nah, lagi-lagi kita tidak hanya bicara mengenai hal yang akan datang, tetapi kita banyak sekali membahas kupasan-kupasan teologi sebelumnya. Ya, makanya mengupas kitab Wahyu bukan melulu mengenai bicara masa depan, tetapi bicara mengenai seluruh Alkitab, dan kita sudah membuktikannya sampai di seri yang ke-16 ini. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya saya akan mengupas sedikit yang sudah kita pelajari bulan yang lalu, Wahyu 7 ayat 3, karena di sini ada yang bertanya. Saya sering mengupas ayat yang didasarkan dengan ilmu gematria. Apa itu ilmu gematria? Ilmu gematria itu ilmu angka di dalam sastra Ibrani. Kita baca Wahyu 7 ayat 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Bicara mengenai meterai yang ada di dahi, itu bukan hal yang baru, tetapi sudah terjadi pada perjanjian lama. Meterai, suatu tanda. Tanda itu kan T kalau bahasa Indonesia, T, tanda. Nah, ternyata tanda dalam bahasa Ibrani juga sama, menggunakan huruf Ibrani taf. Nah, huruf Ibrani taf ini huruf klasiknya kalau yang ini. Huruf Ibrani yang Paleo Hebrew, piktogram, itu berbentuk seperti salib. Nah, ini menarik ya. Jadi inilah yang dibahas pada Yehezkiel 9 ayat 4 bahwa tanda di dahi adalah tanda salib. Yehezkiel 9 ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu kota Yerusalem, tulislah huruf taf. Jelas di sini. Tulislah huruf taf. Dan engkau mempersiapkan taf. Hitfita taf al-mishot ha'anashim. Di atas orang-orang itu. Pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan mereka. Nah, tanda yang dimaksud dalam Yehezkiel 9 ayat 4 ini adalah huruf taf. Dan kita bisa membayangkan huruf taf dalam bentuk aslinya, yaitu Paleo Hebrew, berbentuk seperti salib. Bisa kita bayangkan, nah ini adalah satu ilustrasi saja, apakah benar demikian saya tidak tahu. Tetapi dengan memahami huruf taf yang ditaruh di dahi, jadi kira-kira seperti ini. Ada tulisan khusus bagi orang-orang yang beriman dan sudah ditebus itu. Nah, huruf taf secara gematria Ibrani itu nilainya 400. Nah, kira-kira 400 itu hubungannya dengan apa? Nah, di sini ya. Jadi huruf Ibrani klasik itu seperti ini, huruf Ibrani paleonya seperti salibnya Tuhan Yesus. Nah, secara gematria nilainya 400. Ilmu gematria itu seperti otak-atik gatuk, tapi banyak matuknya, tetapi banyak cocoknya. Nah, kira-kira angka 400 ini berhubungan dengan apa? Nah, ternyata angka 400 itu berhubungan dengan kata maskil. Apa itu artinya maskil? Maskil artinya pengetahuan, hikmat. Anda tahu kata dalam bahasa Inggris skill. Skill itu berasal dari kata maskil. Dan kata maskil ini juga bisa dalam artian hikmat. Kata maskil jumlahnya 400. Kenapa kok bisa berjumlah 400? Nah, inilah angka gematria. Mem nilainya 40, sin nilainya 300, kaf nilainya 20, yod nilainya 10, lamet nilainya 30. Kalau di total 400. Jadi apa maksud dari
tanda salib dengan maskil yang artinya hikmat atau pengetahuan. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa Kristus adalah hikmat Allah. Dan dari situ orang-orang yang beriman mengetahui suatu tanda besar, yaitu suatu rahasia besar yang membuat kita berhikmat. Kita memiliki skill dalam memahami firman Tuhan. Bahwa kebenaran hanya di dalam salib. Nah, ini memang suatu penafsiran. Tapi penafsiran ini menarik, bukan? Jadi ini yang ditanyakan, saya lupa kemarin siapa yang tanya, apa hubungannya aksara Ibrani taf yang nilainya 400 dengan kata-kata lain di dalam bahasa Ibrani. Ternyata hubungannya dengan maskil. Kita baca ayatnya. Mazmur 42 ayat 1, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran. Nah, kata maskil itu diterjemahkan dengan pengajaran. Kalau dalam terjemahnya orang Yahudi sendiri, maskil ya maskil. King James, maskil ya maskil. Nah, dari maskil ini muncul kata skill dalam bahasa Inggris. Saya pernah menulis satu buku bersama Profesor Isaac Mosesen, yang dimana dia itu bisa menemukan banyak sekali istilah-istilah dalam bahasa Inggris, sekitar 20.000 istilah yang berasal dari Idenik atau yang berasal dari bahasa Ibrani. Dan ada banyak sekali istilah-istilah dalam bahasa-bahasa manusia di dunia, termasuk bahasa Indonesia yang sudah kami teliti. Saya bersama Profesor Isaac Mosesen menemukan 500 kata-kata dalam bahasa Indonesia yang berhubungan dengan bahasa Ibrani. Nah, mungkin ada yang mau meneruskan penelitian kami. Saya dengan Profesor Isaac Mosesen menemukan 500. Mungkin Anda teliti lagi, Anda bisa menemukan 1000 atau 1500, kan bagus. Silakan kalau ada yang tertarik mengenai kajian ilmu linguistik. Demikianlah, kita dapat membuktikan bahwa kitab Wahyu bicara mengenai banyak hal yang sangat luas sekali. Nah, sekarang kita akan mulai dalam pembahasan ayat-ayatnya, mulai Wahyu 7 ayat 9. Kita baca, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi kita membahas siapa sih orang-orang kudus yang tak terbilang banyaknya itu. Jadi di Wahyu 7 ayat 9 menulis suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Ini adalah suatu ungkapan dalam gaya penulisan syair yang melukiskan jumlah yang sangat besar yang tidak dapat dihitung banyaknya dan juga menyatakan keterbatasan manusia dalam pengetahuannya dalam perhitungan. Berdasarkan kecanggihan teknologi dan komputer seperti zaman sekarang ini, penduduk dunia sekitar 8 miliar. Tapi apakah yang dimaksud dengan orang banyak yang tak terhitung banyaknya? Komputer bisa menghitung, tapi itu pun kita harus melihat running perhitungannya itu yang mati berapa, yang lahir berapa. Kalau Anda pernah menghitung statistik dari World Population. Jadi manusia hanya sanggup untuk memperkirakan jumlah penduduk, tidak akan bisa dalam jumlah eksaknya, sehingga tidak ada angka yang 100% tepat. Ya, karena setiap detik ada bayi yang lahir, ada juga jumlah orang yang meninggal. Nah, di daerah yang tidak memiliki kemajuan komputer, yang rumah sakitnya itu nggak bisa dihitung berapa, nah itu juga nggak bisa langsung dilaporkan pada database dunia. Jadi, angka 8 miliar sebagai penduduk dunia ini hanya perkiraan saja. Dan itulah yang dilihat oleh Rasul Yohanes, jumlah manusia yang tak terhitung banyaknya. Jadi demikianlah Tuhan memang menginginkan kalau bisa semua orang itu selamat. Tapi kan nggak bisa demikian. Ada yang menolak, ada yang mengeraskan hatinya untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Tetapi di sini orang-orang yang diselamatkan itu nggak sedikit, tetapi sangat banyak sekali. Makanya kita perlu belajar tentang firman Tuhan supaya kita dapat menjadi pemberita, supaya orang-orang jangan menjadi mati secara kekal dan binasa. Di tengah berbagai penganiayaan atas jemaat pada abad pertama Masehi, ini kan ceritanya mengenai konteksnya ini kan yang dilihat oleh Rasul Yohanes.
Jumlah orang percaya tidak dapat diketahui secara tepat tentu saja. Para martir serta orang Kristen yang meninggal juga tidak dapat dihitung secara tepat. Tapi di sini ungkapan tak terhitung banyaknya hanya dikenakan kepada manusia, tetapi jumlahnya hanya Tuhan yang tahu. Dan penekanannya di sini adalah jemaat rohani di dalam suatu kesatuan yang nantinya akan bersama-sama menjadi warga negara kerajaan surga. Jemaat dari 7 kota di Asia Kecil, semuanya berada di dalam tangan Kristus. Tuhan juga berjalan di tengah-tengah mereka, memberikan mereka kekuatan di dalam setiap penganiayaan yang mereka alami pada awal-awal Masehi. Dan sekarang, dari manakah orang-orang kudus itu? Nah, dituliskan di situ, dari tiap-tiap suku dan bahasa, tiap-tiap kaum dan bangsa. Ini menyatakan bahwa dari tiap-tiap negara, bangsa, rakyat, bahasa apa saja, orang bisa menjadi percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Tetapi bukan berarti orang-orang dari seluruh negara itu, seluruh bangsa, seluruh rakyat, seluruh bahasa, semuanya akan diselamatkan. Ini kan tergantung. Keselamatan disediakan untuk semua manusia di dunia. Tapi apakah semuanya mengambil? Kan enggak. Nah, jadi berbahagialah kita yang mengambil bagian dari tawaran Tuhan Yesus untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan. Sejak Adam, manusia itu tidak putus-putusnya mendengar pemberitaan kebenaran Allah. Namun yang rela menurutinya enggak banyak. Sejumlah orang pada masa tertentu rela menuruti kebenaran Allah. Namun enggak selalu begitu. Nah, apakah kebenaran itu selalu hanya ada di bangsa Israel saja? Kalau Anda membaca satu kisah, yaitu mertuanya Musa itu dari bangsa Midian, bukan orang Israel. Tetapi dia menjadi penyembah Allahnya Abraham. Nah, ternyata di sini sosok Yitro, kita yakini dia adalah orang-orang yang diselamatkan. Jadi Tuhan bisa memberitakan keselamatannya dengan berbagai cara, termasuk yang bukan orang Yahudi di Perjanjian Lama. Buktinya apa? Buktinya ada Yitro, yang orang Midian. Dan saya percaya bahwa Musa sebelum disapa sendiri oleh Tuhan, Musa sudah diajar mengenai penyembahan kepada Allah yang esa oleh Yitro, bukan? Jadi Yitro ini bisa jadi menjadi guru rohani yang pertama bagi Musa, dan dia bukan orang Israel, tetapi dia orang Midian. Dan apalagi Midian ini, ada suatu penafsiran dari para rabi, Midian ini lahir dari Keturah. Dan beberapa rabi Yahudi mengatakan bahwa Keturah itu Hagar. Hagar itu Keturah. Hagar hanyalah nama julukan, tetapi nama selanjutnya ketika kesetiaannya itu terbukti, maka kemudian dia dinamai Keturah sebagai dupa yang harum. Wow. Jadi orang-orang Kristen itu selalu memandang Hagar ini rendah kan, gara-gara mungkin ada agama lain itu mengklaim bahwa agama mereka dari rumpunnya Ismail. Jadi orang Kristen menganggap Hagar dan Ismail itu rendah. Tetapi kalau kita belajar Alkitab secara benar, nggak ada satu kata pun merendahkan Hagar dan Ismail. Ya memang Hagar itu pernah melakukan kesalahan kepada nyonyanya, yaitu Sarah, karena dia sombong ketika dia dapat memberikan putra kepada Abraham, dia tak kabur lupa. Tetapi setelah itu dia membayar dengan kesetiaan, dan makanya dia diberi nama Keturah. Jadi di sini apakah kita hanya mengklaim bahwa keselamatan di dalam Perjanjian Lama itu hanya milik Israel saja? Ternyata tidak. Nah, apakah di Perjanjian Baru pun demikian? Saya tidak berani untuk mengatakan, iya pasti. Nah, kalau nggak Kristen nanti masuk neraka. Tapi saya yakin Tuhan memiliki perhitungannya sendiri. Sebagai orang Kristen, jangan sekali-sekali kita membuang iman kita atau membuang kesempatan keselamatan kita. Tapi saya yakin Tuhan juga memiliki perhitungan kepada orang-orang lain, terutama yang belum pernah mendengarkan berita Injil. Sehingga Tuhan pasti memberikan Tauratnya sendiri kepada bangsa itu, dan Tuhan mengadakan perhitungan. We don't know, ya. Tapi kepada kita yang adalah orang Kristen yang mengetahui jalan keselamatan, jangan sekali-sekali ini kita buang. Walaupun saya yakin Tuhan juga punya perhitungan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar berita Injil. Maka bagi kita yang mendengar berita Injil,
Jangan lupa untuk memperkatakan keselamatan dari Yesus Kristus yang membuat kita yakin bahwa kehidupan kita di bumi yang sementara ini hanyalah suatu pintu masuk untuk kekekalan. Jadi apapun umur kita, mau berapa umur kita, mau 30, mau 40, 50, 70, 80, bahkan sampai 120 tahun. Semuanya hanya hitungan angka. Tetapi semuanya tidak akan sebanding dengan kekekalan yang kita terima. Dan inilah yang dilihat oleh Rasul Yohanes di dalam pasal 7 ayat 9 ini. Nah, itulah orang-orang dari berbagai negara, bangsa. Mereka menggunakan jubah putih. Jubah putih di sini tentu saja tidak di dalam artian harfiah. Jubah putih di sini melambangkan suatu kesucian. Kita sudah mempelajari ini. Dan mereka berkumpul di depan tahta Kristus. Mereka sehati memuji Allah penyelamat mereka. Dan ini juga yang akan kita lakukan nanti di kerajaan surga, di dalam kekekalan. Nah, apakah nanti kita isinya cuma puji-pujian saja? Tentu saja tidak, ya. Tuhan Yesus pernah berfirman, Bapakku bekerja hingga hari ini, maka aku bekerja juga. Nah, apakah pekerjaan ini seperti pegawai kantor? Ya, tentu saja tidak. Di sini kata pekerjaan itu adalah sebagai suatu kata kerja. Pekerjaan Tuhan Yesus itu apa? Di sorga, memerintah. Berarti kalau kita diberi juga suatu wewenang pekerjaan di sorga, jadi kita diajak oleh Tuhan Yesus bersama-sama memerintah. Kan saya lagi dibully itu di internet gara-gara saya mengatakan bahwa di sorga kita juga akan bekerja. Loh kalau bekerja Bu, bayarannya gimana? UMR atau gimana? Terus saya diketawa-ketawain. Ya nggak apa-apa, karena mereka tidak mengerti konsep kita ya. Mereka punya konsep sorga yang berbeda, tapi konsep sorga bagi kita adalah melakukan suatu karya di sorga. Karya di sorga itu gimana sih? Bersama-sama memerintah bersama Yesus Kristus di dalam kekekalan. Nah ini kan juga bentuk kerja, ya kan? Nah bentuk kerjanya nanti bagaimana? Kita nanti diberi suatu tugas khusus apa? Nah nanti kita akan sama-sama mengetahui, ya Bu Anita. Nanti mungkin kita akan sama-sama nanti satu tim, who knows? Ya. Bisa saja ya, tapi tentu saja pekerjaan kita bersama-sama dengan Kristus yang memerintah. Model pemerintahnya gimana? Nggak usah kita ributin. Nanti Tuhan yang tahu ya. Dan inilah pujian dan penyembahan yang kita lakukan di surga, bahwa adanya objek dan konten yang jelas. Yaitu objek pujian dan penyembahan yaitu kepada Dia yang duduk di atas tahta. Allah penguasa atas segala sesuatu. Dan Tuhan Yesus juru selamat umat manusia satu-satunya. Di sini menyebut Kristus sebagai anak domba, sebab Rasul Yohanes sudah terbiasa memakai sebutan anak domba untuk menyebutkan Kristus sebagai Allah, juru selamat satu-satunya yang menebus dosa segenap manusia. Kita masih ingat ya? Kitab Injil Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Injil Yohanes mengutip kata-kata Yohanes Pembaptis, menunjuk langsung kepada Yesus, yaitu inilah anak domba yang menghapuskan dosa dunia. Nah, gelar ini dipakai seterusnya oleh Rasul Yohanes. Dan tampaknya Rasul Yohanes suka sekali istilah ini karena memang penebusan dari Kristus secara nyata dia lihat sendiri, bahkan hanya Rasul Yohanes yang mengikuti Yesus Kristus dalam masa sengsaranya sampai di kayu salib. Yang lain murid-muridnya itu pada kabur kan? Tetapi yang mengikuti bersama para perempuan-perempuan lainnya itu hanya Rasul Yohanes. Maka kepada Rasul Yohaneslah Yesus Kristus menitipkan ibunya. Ibu, ini anakmu dan ini ibumu. Dan isi pujian dan penyembahan yaitu kepada Allah dan Kristus yang setia, mulia, hikmat dan hormat kuasa, kuat dan kekal. Dan konten pujian ini adalah pengetahuan yang tepat tentang Allah yang sudah kita kenal. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan jubah putih? Jubah putih memberikan suatu makna tentang kesucian. Orang-orang yang sudah ditebus dari kuasa dosa, dan orang-orang yang menolak dosa, menolak godaan hawa nafsu, dan mereka adalah orang-orang yang menang. Kita sudah mempelajari 7 jemaat yang selalu ditutup dengan barang siapa menang, barang siapa menang. Nah, orang-orang yang menang ini layak untuk mengenakan jubah putih. Dan warna putih ini menunjukkan
keadaan yang sudah ditebus dosanya putih bersih. Dan mereka memegang daun-daun palem. Emangnya di surga ada daun palem apa? Jadi kita harus melihat apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes adalah suatu perlambangan-perlambangan yang tak dapat dikatakan melalui bahasa manusia. Sehingga dia memberikan bentuk-bentuk lambang-lambang sukacitanya. Orang-orang yang memuji Tuhan itu keadaannya itu seperti ketika putri-putri Sion, yaitu penduduk Yerusalem, menyambut kedatangan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem sambil mengayunkan daun-daun palem. Dan ini merupakan konsep orang Yahudi yang mewakili kebangunan, ketulusan, kekuatan, dan kemenangan. Kembali lagi, apa sih makna daun-daun palem yang digunakan oleh Rasul Yohanes ini? Kita harus ingat bahwa pada waktu Salomo membangun bait Allah, tembok-tembok bait dihiasi dengan ukiran daun-daun palem. Itu ada dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 29, ayat 32 dan 35. Dan di atas mezbah di bait Allah itu untuk meletakkan baskom tembaga yang juga terukir daun-daun palem. Ini juga dituliskan dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 36. Dalam sebuah penglihatan, Nabi Yehezkiel menyaksikan bait Allah juga mempunyai pohon palem. Apakah nanti di surga betul-betul ada pohon palem? Bisa iya, bisa enggak. Tapi yang pasti, Anda dan saya, ya, Ibu Temi, Bu Anita, Pak Wondal, Ibu Asnat, Pak Alex, kita semua akan Amin. bersama-sama melihat di sana. Ya. Luar biasa. Maka Amin. seperti di sini. Amin. Nah, pada zaman Makabe, ya, jadi pohon palem ini ternyata sudah digunakan oleh Raja Salomo sehingga nanti ketika menyambut raja juga pakai lamben daun palem. Pada zamannya Makabe, pada sekitar abad kedua sebelum Masehi, ketika mereka merebut kembali bait Allah dari tangan dinasti Seleukus, yaitu dinasti Helenistik, dan mereka juga memegang tongkat-tongkat yang dihiasi dengan daun-daun palem, ranting-ranting indah daun-daun palem, menaikkan nyanyian untuk memuji Tuhan yang menyucikan bait Allahnya. Di dalam upacara itu, mereka telah menentukan peraturan setiap orang Yahudi harus melaksanakan perayaan ini selama 10 hari. Dan itulah kenapa daun palem selalu digunakan sebagai tanda keriangan ketika menyambut kebaikan Tuhan. Nah, kita akan membaca bagaimana Tuhan Yesus itu disambut dengan teriakan Hosana dalam Matius 21 ayat 9. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana. Nah, Hosana. Anda tahu kata Hosana artinya? Nah, kata Hosana ini diambil dari Mazmur 118 ayat 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Jadi di sini ada kata kiranya. Terus di sini ada tanda seru. Nah, kita baca. Ana Adonai Hoshia. Nah, Ana Adonai Hatslikah. Nah, kenapa ada kata nah di sini? Nah itu artinya please, mohon, aku mohon please. Nah, kenapa kok harus ada kata mohon please? Karena di sini ada kelancangan manusia, yaitu Hoshia. Itu artinya kata seru, imperatif. Kita memerintahkan Tuhan. Layak enggak sih kita memerintahkan Tuhan? Enggak layak, ya kan? Kita manusia yang debu, enggak layak untuk memerintah Tuhan. Dan inilah yang juga dikutip dalam Matius 20 ayat 9. Di situ orang-orang di Yerusalem memerintahkan Tuhan Yesus, Hosana, selamatkan kami. Terus ditambahi, nah ini please. Nah di sini adalah kata perintah. Kita nggak layak untuk memerintahkan Tuhan, tapi keadaannya mendesak. Aku mau ditolong Tuhan, aku mau Engkau melakukan sesuatu untuk menyelamatkan aku. Selamatkanlah. Nah kita nyuruh Tuhan. Emang kita layak nyuruh-nyuruh Tuhan? Nggak layak kan? Makanya di sini dalam sastra Ibrani menambahi kata interjection, please.
Mohon maaf aku sudah menyuruhmu Tuhan. Tapi please, karena aku di dalam keadaan bahaya. Konteks saat itu, tentu saja orang-orang Israel ada di dalam penjajahan Romawi. Dan teriakan ini adalah permohonan kepada Dia yang datang di dalam nama Tuhan agar melakukan keselamatan. Tapi yang disuruh ini adalah sang raja. Nggak boleh kita suruh-suruh kan, tapi keadaannya mendesak. Maka ditambahi kata nah. Ya. Dan ini juga ada di dalam Markus 11 ayat 9 dan Yohanes 12 ayat 13. Di sini ada 3 Injil menuliskan Hosana. Menyuruh Tuhan, kemudian dikasih kata please, tolong. Mohon maaf aku sudah menyuruh engkau. Nah, jadi ini kita belajar kata-kata Ibrani. Jadi demikianlah setiap bahasa itu memiliki tata kramanya sendiri. Nggak layak kita nyuruh Tuhan. Tapi kita mau ditolong Tuhan. Kita sering sekali menghadapi keadaan-keadaan yang tidak dapat kita tanggung atau kita angkat. Nggak kuat aku Tuhan. Nggak kuat menghadapi ini. Aku mohon Engkau menolong aku. Tolong aku. Please. Nah, jadi ini adalah kata-kata yang sangat indah. Hanya Tuhan sang penolong kita, maka kita boleh menyuruh Tuhan. Tapi walaupun kita boleh menyuruh Tuhan karena kita mau ditolong, kita tetap harus sopan kepadanya, maka dikasih kata, nah, selamatkan Kak. Jadi di sini menarik. Dalam kajian sastra Ibrani, karena sastra Ibrani termasuk orang timur secara antropologi budaya itu sama kayak orang Indonesia, orang Chinese, orang Jepang, itu kan kata-kata itu untuk kesopanan itu sangat diperhatikan. Nah, demikian juga permohonan kepada Tuhan. Kita bisa memerintah Tuhan karena kita mau ditolongnya, tetapi kita tetap dengan hormat, yaitu dengan mengucapkan kata interjection. Please, tolong. Nah, bahasa Ibrani. Nah, sekarang kita masuk pada Wahyu 7 ayat 10. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Terjemahan ini dipersoalkan oleh banyak orang. Wah, emangnya betul keselamatan bagi Allah kami? Ya enggak dong. Yang benar keselamatan dari Allah kami. Kan harusnya begitu. Nah, banyak orang yang menganggap terjemahan ini salah. Tapi kalau kita bandingkan dengan King James juga menuliskan salvation to our God. Bukan salvation from our God. Kitab sucinya orang Katolik dalam bahasa Inggris juga salvation to our God. Aramaic Bible dalam bahasa Inggris juga salvation to our God. Jadi terjemahan ini sebenarnya betul. Keselamatan bagi Allah kami. Kok bisa sih kita ngomong keselamatan bagi Allah kami? Kok bisa? Jadi di sini walaupun orang-orang merasakan nggak layak, ayat ini pasti salah ini. Rasul Yohanes salah ini nulisnya. Tetapi kita harus melihat bagaimana Rasul Yohanes yang adalah orang Yahudi, dia menuliskan kitab Wahyu ini dalam bahasa Yunani. Tapi dia sebagai orang Yahudi, mikirnya itu tetap pikirannya orang Semit. Hanya saja dia menulis dalam bahasa Yunani. Jadi di sini, hesoteria to katemeno. Bahwa keselamatan bagi, memang nulisnya bagi dia yang duduk di tahta itu. Pemahaman ini tidak sama dengan pikiran orang-orang dunia lainnya. Kita harus mengerti bahwa walaupun Rasul Yohanes menulisnya dalam bahasa Yunani, tetapi dalam tata krama, dalam pemikiran antropologi budaya Semitik, yang dimana dia terlahir sebagai seorang Yahudi. Jadi bisa kita bayangkan Rasul Yohanes berpikir di dalam bahasa Ibraninya, Vayik reu bekol gadol lemor, ha Yeshua le Eloheinu. Keselamatan bagi Allah kami. Dan memang keselamatan sumbernya dari Allah. Kita memahaminya keselamatan dari Allah dan bagi Allah sendiri. Yang oleh belas kasihannya Allah menyelamatkan kita. Dan demikian pula ketika orang-orang berseru, Hosana! Nah itu kan seperti juga ungkapannya orang Inggris ya. Kalau mereka
melakukan yel-yel kepada raja baru, misalnya kepada King Charles yang saat inaugurasinya itu kan ada yel-yel, God save the king, God save the king. Nah itu kan permohonan, tetapi itu juga menjadi sekaligus pujian. Dan kata God save the king ini kan juga menjadi judul lagu bagi national anthem orang Britania Raya. Nah, itulah lagu national anthem God Save the King. Sama juga dengan ungkapan Hosana, permohonan sekaligus pujian. Kalau kita lihat di sini, orang-orang Yahudi juga sering mengatakan diberkatilah Tuhan. Lah, kalau kita berpikir bukannya Tuhan yang memberkati kita, kok kita memberkati Tuhan? Bisakah kita memberkati Tuhan? Ya bisa dong. Apa lawan kata dari berkat? Lawan kata dari berkat adalah kutuk. Maka kalau kita memberkati Tuhan, itu adalah lawan kata dari kutuk. Maka kata berkat kepada Tuhan itu jelas diperbolehkan. Dan ini memang secara harfiah ada di Alkitab kita. Contohnya dalam Mazmur 103 ayat 1-2. Dari Daud, pujilah, barakhi Tuhan hai jiwaku. Hai pujilah jiwaku kepada Tuhan. Barakhi. Nah, tapi di sini kata pujilah ini adalah terjemahan. Makanya kita nggak bisa lihat bahwa diberkatilah Tuhan. Mestinya kata harfiahnya itu adalah diberkatilah. Tapi kenapa kok diterjemahkan dengan pujilah? Memang kata diberkatilah Tuhan itu juga bisa dalam artian memuji, tetapi itu bukan arti harfiahnya. Kenapa kok kata diberkatilah Tuhan diganti dengan pujilah Tuhan secara kontekstual? Jadi terjemahan ini tidak 100% salah. Karena ini menimbulkan pertanyaan bagi kita orang Indonesia. Loh, kita kan yang perlu diberkati oleh Tuhan, bukan kita yang memberkati Tuhan. Tetapi sebenarnya dalam bahasa Ibrani, kita memberkati Tuhan. Dengan kata-kata berkat kepada Tuhan, termasuk itu adalah puji-pujian. Jadi apakah kita bisa memberkati Tuhan? Bisa. Karena kata berkat sebenarnya dari kata lutut. Kalau kita memberkati Tuhan, harfiahnya itu kita melututi Tuhan. Yang artinya di situ kita bisa juga mengartikan memberkati Tuhan itu dalam artian menyembah Dia. Nah, di sini Bible in Basic English menuliskan give praise. Padahal sebenarnya give bless. Bless harusnya. Tetapi ini diterjemahkan secara kontekstual. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan kebingungan. Loh, kok manusia memberkati Tuhan? Kan kita yang diberkati Tuhan. Tapi demikianlah arti dalam bahasa asli Ibrani. Le David barakhin nafsi et Adonai. Berkatilah hai jiwaku kepada Tuhan. Jadi jiwanya Daud memberkati Tuhan. Dan kita membaca di sini Mazmur 103 ayat 2. Le David barakhi nafsi et Adonai. Maka di sini King James Version membiarkan kata bless ya bless secara harfiah. Tidak diganti menjadi praise, tidak diganti menjadi pujian. Jewish Publication Society Tanah juga mengatakan bless, diberkatilah Tuhan. Darby juga membiarkan kata sesuai arti harfiahnya manusia memberkati Tuhan. Mungkinkah manusia memberkati Tuhan? Mungkin. Pujilah hai jiwa. Nah, ini juga kata-kata yang diterjemahkan secara kontekstual tetapi tidak secara harfiah. Ya, praise. Seharusnya ya sudah, barakhi nafsi et Adonai. Diberkatilah Tuhan, hai jiwa. Nah,
Jadi di sini barahi adalah kata imperatif kepada kata benda perempuan. Jiwa dalam bahasa Ibrani itu dikategorikan sebagai gender perempuan. Maka barahi, nafshi et Adonai. Nah, kenapa kok orang bisa menolak? Nggak mungkin manusia itu memberkati Tuhan. Karena ada dasarnya juga sih ayatnya dalam Ibrani 7 ayat 7. Memang tidak disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Ya, manusia kan memang diberkati oleh Tuhan. Tapi ini bukan satu-satunya. Karena sebenarnya kata barak itu berasal dari kata berek. Apa itu berek? Lutut. Jadi kalau kita memberkati Tuhan, kalaupun kita merasa, nggak layak aku memberkati Tuhan, maka artikanlah kata barak itu dengan kata lutut. Maka kalau kita memberkati Tuhan, kita melututi Tuhan. Ya. Jadi kata barak, berkat, itu berasal dari kata berek, lutut. Ketika kita berlutut, kita melututi Tuhan. Kita memberkati Tuhan. Nah, kita mendapatkan contohnya dalam Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud, melututi, menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Bo'u, nistakafe, sujud menyembah. Venikra'a, di sini, nifrecha. Mari kita melututi. Nah, di sini kan ada kata barak. Di mana kita bisa melihat kata barak? Di sini ada bet, resh, kaf. Ini berkat barak. Venikra'a. Dan marilah kita melututi Tuhan. Kita memberkati Tuhan. Jadi mungkinkah kita memberkati Tuhan? Mungkin. Karena kata berkat itu diambil dari kata dasarnya itu kata lutut. Nah, ini adalah ungkapan yang kita semuanya suka. Kalau kita bertemu dengan teman, kemudian ngomong di telepon, nulis di WA, kita selalu mengucapkan God bless you. The Lord bless you. Bahasa Ibraninya Yevarechecha Adonai. Dia melututi engkau, siapa? Tuhan. Dia Tuhan melututi engkau. Dia Tuhan memberkati engkau. Mungkin nggak sih Tuhan itu melututi kita? Tuhan bersujud di hadapan kita? Mungkin nggak? Nah, ini kan saya baca secara harfiah. Biarlah dia, yaitu Tuhan, melututi engkau. Biarlah Tuhan memberkati engkau. Kalau Tuhan yang maha tinggi menekukkan lututnya untukmu, wow, Anda betul-betul, kita semua adalah orang-orang yang sangat diberkati. Bagaimana Allah yang maha tinggi menekukkan lutut. Dan ini pernah didemonstrasikan secara harfiah oleh Tuhan Yesus Kristus. Yaitu ditulis oleh Rasul Yohanes. Lagi-lagi Rasul Yohanes. Makanya kalau membaca apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes, apalagi kitab Injil Yohanes, saya memandang kitab Injil Yohanes ini adalah Injil yang sangat Yahudi. Tetapi banyak orang melihat kitab Matius lebih Yahudi. Tapi sebenarnya Injil Yohanes lebih Yahudi daripada kitab Matius. Karena di sini ada banyak sekali hal-hal, istilah-istilah yang tidak dapat kita mengerti. Terutama kalau kita membacanya di dalam bahasa yang sudah diterjemahkan, entah itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dan bayangkanlah apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini, karena dia adalah orang Yahudi, dia berpikir secara Ibrani, kemudian menulis dalam bahasa Yunani. Ya, kita baca. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah, mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, mengambil selai kain lenan, mengikat pinggangnya, kemudian menuangkan air ke dalam sebuah basi, membasuh murid-muridnya, dan menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Wow. Kalau mencuci kaki murid-muridnya yang ada di bawah, mau nggak mau, Yesus Kristus, Allah yang inkarnasi, itu menekukkan lututnya. Wow. Itulah berkat. Kita suka diberkati Tuhan, tapi sebenarnya ketika kita diberkati Tuhan, kita sedang dilayani oleh Tuhan.
Karena di momen itu Tuhan memberkati, ingat tadi kata barak berhubungan dengan berek, lutut. Ketika Tuhan memberkati engkau, Tuhan melututimu. Didemonstrasikan secara harfiah sebelum Yesus masuk kepada masa sengsaranya. Kenapa kok pas sebelum masa sengsaranya? Dan itulah betul-betul momen Tuhan mengosongkan dirinya, mengganti kita. Dosa-dosa kita yang seharusnya mati secara kekal diganti dengan kematiannya sendiri. Itu seperti Allah yang Maha Tinggi melututi ciptaannya sendiri. Ya, jadi inilah berkat yang sebenarnya. Jadi ketika kita mengucapkan berkat, kita melututi. Ketika kita mengucapkan berkat kepada Tuhan, kita melututi Tuhan. Karena ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita, Tuhanlah yang melututi kita untuk membasuh kaki kita. Wah, ini gambarnya lebih jelas. Jadi ketika Tuhan memberkati kita, Dia memberkatimu, Dia melututi. Ini hanya ditulis dalam kitab Injil Yohanes. Kalau Anda bukan orang Yahudi, Anda nggak akan ngerti tentang ini. Bless ya bless kan kalau kita pikir. Ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya bless. Kita dikasih oleh Tuhan, dikasih berkat. Ya, kalau kita bicara berkat itu kan selalu hal materi, dapat rezeki, gaji naik, tiba-tiba dapat bingkisan. Tetapi berkat secara alkitabiah yaitu ketika Tuhan melayani engkau, menekukkan lututnya untuk engkau. Nah, itu berkat yang sudah demikian. Saya tanya sekarang. Kalau Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, sudah mau menekukkan lututnya untuk engkau, terus kita masih minta-minta. Tuhan, hari ini utang jatuh tempo. Hari ini harus bayar kontrakan. Hari ini nggak cukup beli beras. Kita doanya neritil gitu. Ya kan? Tuhan tolonglah anakku supaya lulus ujian. Tuhan tolonglah supaya ini. Tuhan aku mau beli rumah. Tolonglah ajari aku untuk menentukan rumah yang tepat. Kita doanya sangat detail sekali. Kenapa harus sedetail itu? Kalau Tuhan itu sudah menekukkan lututnya padamu, Anda nggak perlu detail. Dia pasti tahu kebutuhan kita. Ya kan? Kita perlu kesembuhan. Kita perlu biaya. Kita perlu kebahagiaan. Tuhan tahu semua. Lututnya aja ditekuk, kita masih minta-minta. Itulah manusia yang selalu secara harfiah. Tuhan mau ini, mau ganti handphone, mau ganti rumah, mau rumah yang lebih enak, mau kendaraan yang lebih bagus, mau berkat. Padahal kalau kita diberkati itu Tuhan sedang menekukkan lututnya. Nah, jadi di sini sebagai suatu pengajaran bagi kita semua, kalau Tuhan yang Maha Tinggi saja mau menekukkan lututnya untuk makhluk ciptaannya, nah, jadi jikalau aku membasuh kakimu, kata Tuhan Yesus, bicara kepada muridnya, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Masing-masing saling membasuh kakinya, saling memberkati, saling melayani. Apa itu berkat? Menekukkan lutut. Ketika kita melayani sesama kita, kita menekukkan lutut kita. Ketika kita melayani Tuhan, di situ momen kita menekukkan lutut. Yang Maha Tinggi bisa menekukkan lututnya. Ini adalah suatu ilustrasi seorang bapak, entah dia camat, lurah, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Kalau dia punya anak, satu saat dia pasti akan menekukkan lututnya untuk membantu mengikatkan tali sepatu anaknya. Nggak peduli dia presiden, nggak peduli dia seorang raja, pangeran, atau bos besar di dalam suatu perusahaan holding company. Tetapi karena dia kasih kepada anaknya, dia menekukkan lututnya. Demikianlah Tuhan kita. Demikianlah kita juga yang mengasihi Tuhan. Kita menekukkan kaki kita untuk Tuhan yang sudah menekukkan lututnya untuk kita. Jadi demikianlah kita sudah mempelajari Mazmur 103 ayat 1-2. Kata pujilah di sini sebenarnya adalah kata berkat. Diberkatilah engkau ya Tuhan. Nah, kita sekarang bisa membacanya secara harfiah. Aku menekukkan lututku untukmu sebagai penyembahan. Inilah ketika aku memberkati Allah. Aku melututi Allah.
Bless the Lord, oh my soul, ya kan? Jadi betul-betul bless, artinya bless, memberkati Tuhan. Kita memberkati Tuhan, kita melututi Tuhan. Ya, jadi itulah, jangan takut untuk memberkati Tuhan karena lawan kata berkat adalah kutuk. Saya nggak boleh ngutuk Tuhan. Tentu saja saya boleh memberkati Tuhan. Ya, Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi ada berkat dan kutuk. Di antara kedua kata yang bertentangan ini tentu saja kita memberikan kata positif untuk Tuhan. Kita memberkati Tuhan, kita melututi Tuhan yang duduk di atas tahtanya. Manusia dapat mengucapkan baruk, berkat kepada Allah juga kepada manusia. Kejadian 9 ayat 26. Lagi katanya, terpujilah Allah Shem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Baruk Adonai, diberkatilah engkau ya Tuhan, Baruk Adonai. Kejadian 14 ayat 19. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah. Jadi kata berkat bisa kepada Tuhan juga kepada manusia. Yefarekehu fayomar, Baruk Abram le'el Elion. Jadi di sini mengapa kata Ibrani barak, baruk ini di dalam terjemahan diterjemahkan dengan puji atau praise yang ditujukan kepada Allah. Barangkali ya, tim penerjemah LAI itu tadi berpikir, masa sih manusia kok memberkati Tuhan? Tuhan dong yang memberkati kita, maka dia menerjemahkan secara kontekstual bahwa kata berkat itu juga dalam artian memuji Allah. Ini bisa benar. Jadi terjemahan ini ya nggak 100% salah, walaupun tidak harfiah. Ya. Sekarang kita masuk keselamatan bagi Allah. Emangnya betul keselamatan bagi Allah? Nah, seperti juga tadi, kita harus mengingat walaupun Alkitab Perjanjian Baru yang asli itu ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi penulisnya adalah orang-orang Yahudi. Maka gaya sastra Perjanjian Baru Yunani nggak sama dengan sastra-sastra Helenistik lainnya. Maka Perjanjian Baru itu bukan sastra Helenistik, tetapi sastra Judeo-Greek. Sastra Judeo-Greek. Memang menulis dalam bahasa Yunani, tetapi cara pikirnya, tata kramanya dengan cara Yahudi. Sehingga kita dapat membaca Wahyu 7 ayat 10 dalam bahasa Ibrani adalah Vayikreu bekol gado lemor, hayeshua lelohenu vayoshev al hakise velase. Nah, jadi di sini keselamatan bagi Allah. Itu adalah hal yang benar dan itu harfiah. Keselamatan yang sumbernya dari Allah, kita memahaminya. Keselamatan dari dan bagi Allah sendiri yang oleh belas kasihannya Allah menyelamatkan kita. Maka terpujilah Allah sang sumber berkat dan sumber keselamatan. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup
menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Berkatakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang mampu menghindari bayang